Vina di Cirebon kembali muncul di permukaan. Publik soroti ternyata ada 3 pelaku yang diduga masih bebas berkeliaran. Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam kembali mencuat setelah diangkat dalam sebuah film. Ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini hingga kini 3 dari 11 pelaku masih buron. Untuk Anda simak, kita lihat yang pertama, memburu pembunuh Vina. Saudara, kasus pembunuhan Vina, gadis berusia 16 tahun oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali diusut oleh polisi. 3 pelaku yang masih buron mulai diburu. Seperti cuplikan-cuplikan berita sebelumnya tentang kasus Vina yang sedang hangat diperbincangkan, kita bisa melihat dan berkaca sendiri betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia adalah negara hukum seperti yang ditegaskan pada UUD 45 pasal 1 ayat 3. Hukum adalah jaminan dari kepentingan masyarakat seperti keadilan dan ketertiban. Penegak hukum yaitu pemerintah dan aparat terkait berperan penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia sendiri, kinerja para penegak hukum sering dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat. Bagaimana kepentingan dan keadilan masyarakat dapat terjamin jika penegakan hukum yang menjadi jaminan itu sendiri saja masih lemah dan meragukan? Rendahnya moralitas para penegak hukumlah yang melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Mayoritas oknum yang tidak jujur, tidak profesional, serta praktik-praktik korupsi yang mereka lakukan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, yang dapat semakin melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Contohnya seperti kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016, 8 tahun silam, kasus kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan yang pernah tenggelam dan terus ditindaklanjuti. Setelah kurun waktu 8 tahun, waktu yang tidak sebentar bagi para keluarga yang terus mengharapkan keadilan dan balasan yang setimpal bagi para pelaku. Karena diangkat menjadi film, akhirnya kasus ini pun kembali terkuak ke permukaan media massa. Naiknya film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang baru-baru ini ditayangkan membuat kasus ini kembali diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Setelah sempat tenggelam dan tidak diselesaikan oleh aparat hukum, netizen terus meramaikan kasus ini di media sosial serta terus mendesak para aparat hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Kemudian, karena adanya desakan dari masyarakat, barulah aparat kepolisian melakukan tindakan dengan memasukkan para pelaku utama ke dalam daftar pencarian orang. Perlu diingat, hal ini dilakukan karena adanya desakan masyarakat di media massa yang menunjukkan bahwa lagi-lagi masyarakat harus ikut turun tangan dalam upaya penegakan hukum, yang dimana seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Tidak lama kemudian, pelaku utama yang didaftarkan dalam TPO pun berhasil ditangkap. Hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat, khususnya di media sosial seperti, tuh cepat ditangkapnya kenapa nggak dari dulu, emang harus netizen Indo dulu nih yang turun. Selain itu, tagar percuma lapor polisi serta kutipan harus viral dulu bertindak menunjukkan betapa lambatnya pergerakan aparat hukum di Indonesia dalam menuntaskan masalah yang ada. Semua masyarakat diajak untuk menegakkan hukum dan akan diberi sanksi apabila melanggar. Namun, sayangnya malah para penegak hukum itu sendiri yang menimbangkan hukum tersebut, yang akhirnya membuat masyarakat semakin tidak percaya dan lebih memilih untuk main hakim sendiri. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri ketimbang harus melibatkan para aparat penegak hukum yang tak sampai kapan masalah itu baru akan diselesaikan dan ditindaklanjuti. Maka, solusi yang dapat diberikan untuk menjawab ribuan tanda tanya di balik kejanggalan kasus Vina ini adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak yang ada dalam menguak kasus ini. Diperlukan keterbukaan dan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat, di mana tidak ada niatan untuk menutup-nutupi kebenaran yang ada. Oleh karena itu, dengan munculnya kembali kasus ini, diharapkan kita sebagai masyarakat tidak hanya tinggal diam. Hendaknya kita berani bicara untuk diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, dan mereka yang membutuhkan sandaran. Dan untuk pemerintah, kita sebagai masyarakat mengharapkan adanya transparansi, profesionalitas, dan komitmen dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kami harap dengan adanya penuntasan tuntas kasus Vina ini dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena jika dibiarkan dan didiamkan saja, kekacauan hukum ini akan menjadi sebuah keprihatinan untuk generasi yang akan mendatang. Bagaimana masyarakat di Indonesia dapat hidup tenang jika jaminan mereka untuk mendapatkan keadilan saja tidak pasti? Semoga kita sebagai generasi muda tidak hanya tinggal diam dan mulai bertindak. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform dalam menyuarakan keresahan dan kritik yang konstruktif, dapat menjadi upaya dalam memperbaiki dan memperkuat kembali penegakan hukum di Indonesia. Melalui video ini pula kami juga sedang berupaya. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Tegakkan kembali. 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 Tegakkan kembali.
Tegakkan kembali.